Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Penggerak. This is me, Akidatul Taliyah dari UPTD SPF SDN Patemon 2 Kecamatan Tlogosari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso kelas 20B, dengan fasil Bapak Herwi Janarko dan pengajar praktik Ibu Enci Lutfiatin Kodaria. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada guru atau teacher center, dan saya selalu fokus pada pencapaian materi sebagai hasil nilai evaluasi siswa. Penggunaan metode teacher center ini mengakibatkan anak kurang mengekspor kemampuannya dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Seharusnya mengutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa siswalah yang harus menjadi pusat pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator atau penuntun, siswa yang mendominasi terlibat aktif untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Di samping itu, saya juga mempelajari banyak hal tentang pendidikan dan penerapannya menurut KHD bersama Bapak Fasilitator, Ibu Pengajar Praktik, Bapak Instruktur, dan semua rekan kerja JGP, sehingga saya bisa memperbaiki proses pembelajaran yang biasa saya terapkan. Dari filosofi KHD, saya memahami jika pendidik berperan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, menjadi fasilitator pembelajaran, menebalkan laku anak yang baik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Saya juga mengerti pentingnya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang diselingi permainan guna menciptakan proses KBM yang menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan pada cara saya mengajar. Selama melakukan perbaikan, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa lebih efisien dan tepat, karena murid menjadi lebih antusias serta hasil evaluasi yang didapat nilai yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses pembelajaran yaitu: 1. Mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. 2. Menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. 3. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai. Dalam melakukan perubahan pembelajaran, saya melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, selalu diawali dengan pembiasaan kegiatan berdoa untuk menanamkan sifat religius, memberikan persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, saya memaparkan materi secara singkat dengan diselingi permainan-permainan untuk menggugah semangat siswa, membuat proses KBM lebih menarik dan menyenangkan. Di sela pembelajaran, saya selipkan ice breaking untuk memunculkan semangat dan memecahkan kekakuan atau kejenuhan saat belajar. Saya membimbing murid dalam kegiatan belajar kelompok agar anak belajar berkolaborasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya secara aktif. Dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan menciptakan keberanian untuk berpendapat, saya membimbing anak melalui kegiatan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Dalam kegiatan penutup, dilakukan kegiatan menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid.
Selama proses pelaksanaan aksi nyata, saya menemukan beberapa tantangan di antaranya. 1. Masih ada beberapa murid yang kurang mampu berkolaborasi dan bekerja sama saat kerja kelompok. 2. Ditemukan beberapa murid yang kurang percaya diri saat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk mengatasinya, saya melakukan hubungan secara personal baik di dalam pembelajaran dan istirahat. Selanjutnya, saya melatih anak untuk berani berbicara di depan dengan selalu melakukan kegiatan serupa supaya anak terbiasa dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartono SPG MPD selaku Kepala Sekolah di UPTD SPF SDN Patemon 2, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini, selama pemantauan kami kepada ibu ini terkait yaitu pembelajaran, yang mana pembelajaran beliau berdua ini sudah dilakukan sesuai dengan konsep tokoh kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh beliau berdua ini sudah berpihak kepada siswa, karena itu sangat penting. Itu adalah fokus kita kepada anak-anak, kepada siswa, dan beliau sudah melakukan hal itu dalam kerja siswa. Selain itu, hasil pengamatan kami juga dalam memberikan materi dalam materi dalam kelas ini, pembelajaran sangat menyenangkan, aktif, komunikatif, juga kreatif, ya. Yang mana pembelajaran berlangsung selalu dilakukan seperti itu, aktif, kreatif, dan ya. Sehingga ya, siswa dapat percaya diri, siswa senang dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Ini sangat penting sekali, ya, yang sudah dilakukan oleh siswa. Ya, selain aktif dan kreatif, ada beberapa yang dilakukan, yaitu pembelajaran yang membuat anak-anak senang, karena di situ juga ada permainan, sehingga anak-anak betul-betul terlibat di dalam kegiatan yang dilakukan. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Lini, Ibu Akida, sukses selalu, ya. Ingat, kita terfokus pada anak-anak. Harapan kita ada anak-anak, buatlah anak semakin senang, semakin aktif, semakin kreatif, dan selalu komunikatif. Jangan menutup diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yulia Rizky Wulandari, guru PJOK kelas 1, rekan kerja Ibu Akidah. Sebelumnya, Ibu Akidah sering bercerita dan mengeluh saat menghadapi beberapa anak yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Padahal beliau sudah menyampaikan materi dengan metode beragam dan baik. Namun, saya lihat setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan melakukan aksi nyata, terlihat banyak perubahan yang meningkat. Beliau mulai menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid dan tidak serta-merta menitik beratkan nilai kognitif sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga lebih memerdekakan murid secara lahir dan batin. Sukses terus Ibu Akidah. Semoga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dengan baik dan lancar. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya modul 1.1. Terima kasih. Salam hangat, salam bahagia, salam guru penggerak.